Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan video part kedua nih dari perjalananku bersama bus GHTS dari Ponorogo menuju ke Jakarta. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton part pertamanya, boleh nih untuk ditonton dulu karena ada beberapa informasi penting yang mungkin bisa teman-teman ketahui. Dan tentunya informasi itu semoga bermanfaat juga ya untuk teman-teman semuanya. Nah, gimana sih perjalanan kita di part kedua kali ini? Yuk teman-teman, diikuti terus perjalananku hingga selesai. Saat ini bus hendak memasuki wilayah Madiun. Ini udah masuk Madiun deng. Dan kita akan mampir di Terminal Madiun. Di sini bus akan menaikkan penumpang. Jadi rutenya itu Ponorogo, Madiun, Maospati ke Jakarta. Dan di Madiun ini kita menaikkan beberapa penumpang, teman-teman. Di sini kita nggak lama, cuma 2-3 menit aja langsung berangkat lagi. Wuih, udah kesannya kayak kereta eksekutif lah ya. Cuma berhenti sebentar terus berangkat lagi. Dan ternyata terminal Madiun ini udah modern banget ya, kayaknya baru selesai untuk direnovasi. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan terminal Ponorogo, kayaknya ini lebih baru sih, jauh. Mungkin nanti Ponorogo akan kedapetan juga untuk renovasi, karena ada beberapa terminal yang udah mulai renovasi, itu kayak terminal Pospati, terminal kalau nggak salah di Malang juga udah, Blitar udah, kayaknya sebentar lagi Ponorogo bakal dapet sih, begitu. Perjalanan kali ini cukup nyaman teman-teman, karena ditemani dengan seat yang menurut saya cukup nyaman. Tapi memang kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa PO bus, ya kursi ini udah jadi standar lah ya untuk di kelas eksekutif. Ya mungkin kalau misalnya GHTS mau meremajakan atau mau mengupgrade kursinya, menurutku rekomen banget. Apalagi di rute Ponorogo Jakarta itu pilihannya udah banyak banget teman-teman, yang tentunya nyaman banget serta fasilitasnya lengkap. Jadi bisa bisa jadi penantang serius sih bagi GHTS di rute Ponorogo Jakarta, begitu. Nah, terus udah Padang Malang bayar nih, udah bayar patang kulewu ya, patang dino ya, itu ada mungkin dino kalau sudah setengah bayar. Gak kerasa bus terus berjalan dan ternyata kita ketiduran. Iya, itu dia satu kata yang aku sampaikan ke teman-teman, yaitu ketiduran. Ini udah mau sampai di Maospati. Ini tepatnya di lapangan terbang Iswahyudi. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, lapangan terbang Iswahyudi ini merupakan pangkalan militer TNI Angkatan Udara, dimana untuk lapangan Iswahyudi sendiri aku kurang paham sih apakah dipakai untuk penerbangan domestik atau enggak. Setauku sih hanya khusus untuk Angkatan Udara aja. Mungkin teman-teman yang lebih tahu tentang aviasi boleh nih untuk ikut berkomentar di kolom komentar.
kira-kira untuk Iswahyudi ini dipakai untuk angkatan udara aja atau justru domestik juga pakai begitu. Saat ini kita sudah tiba di Terminal Maospati, ditemani dengan udara yang sendu, hujan. Ya, ini nyaman banget sih. Di sini kita akan menaikkan penumpang lagi teman-teman di Terminal Maospati. Kita di sini nggak berhenti lama, cuma sebentar aja, kurang lebih 3-5 menit. Sama seperti dengan di Madiun tadi, kita langsung diberangkatkan menuju ke Jakarta. Ya, untuk Terminal Maospati ini bisa dibilang cukup ramai karena ada banyak bus yang mau berangkat dari sini. Dan rute-rute bus Jawa Timuran kayak misal Sumber Slamet, Eka, dan Mira itu juga masuk ke terminal ini kalau nggak salah. Dan Maospati ini merupakan ya dalam tanda kutip terminus bagi bus Agam Tunggajaya dan juga Sudiro Tunggajaya. Ya untuk ya Sultan Maospati lah ya, pastinya udah Maospati ini terkenal lah dengan STJ dan ATJ-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian dengar Sudiro Tunggajaya, pasti dengarnya pertama kali Maospati. Ya karena emang Maospati ini menjadi pusat dari PO-PO bus tersebut, teman-teman. Ya, kurang lebih begitu sedikit info tentang Terminal Maospati, dan kita langsung aja nih berangkat menuju ke Jakarta. Yuk, ikuti terus perjalananku. Sore masih buka ya? Motor Jogja belum motor aneh, enak motor Madura ya. Coba kira ya, motor Madura. Dua salah satu sudah tekan ngomong. Tempat ini? Itu pantauannya kan belakang ini. Oh, daerah motor misal ini, waduh bareng ini. Ini belakangnya lah, naik 1 tahun lah, kata tenang. Kalau kita kan kalau nanti belakangnya lah naik 1 tahun lah, kan kamu mungkin lagi. Ya dia biasanya kan tahun naik terus lah, cuma bisa. Aku ini tak sekolah nggak aku aja, belum kerja, saya mau melaku, gas melaku, tapi guruku tolong lah, mau ngapet loh, aduh, aku kasih ngelanja, akhirnya menurut sama kita. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus Gunung Harta dari Ponorogo menuju Jakarta sudah tiba di rumah makan. Sekarang kita udah ada di rumah makan untuk melaksanakan servis makan teman-teman. Dan di sini kita tidak sendirian, tapi bersama dengan 3 Gunung Harta lainnya. Nanti kita akan lihat ya kira-kira itu jurusan mana aja. Ngomong-ngomong, di sini
tidak hanya Gunung Harta, tapi juga ada beberapa bus lain. Misalnya ada Pahala Kencana dan juga ada wisata Komodo. Nah, ini wisata Komodo seharusnya dari Jogja ke ini ya, ke arah Bali ya seharusnya. Tapi aku juga kurang paham sih kalau yang ini ke mana. Oke. Berhubung makan kita cuma sebentar, yuk kita langsung lihat aja kira-kira di sini ada apa aja ya di rumah makan. Apa namanya? Aku lupa namanya. Gas lah. Ini bus kita seperti biasa warna hijau, sangat cool banget, keren banget teman-teman. Dengan bodi jet bus 3 dan menggunakan mesin Mercedes-Benz OH 1626R suspension. Woi. Yuk kita langsung aja lihat ke sana. Kayaknya tuh ada double decker. Itu dia untuk nama rumah makannya, Rumah Makan Taman Sari. Untuk Rumah Makan Taman Sari seharusnya ini ada di daerah Ngawi ya. Tadi itu aku tiduran teman-teman, jadi aku nggak tahu ini di mana. Oh ya, untuk di Rumah Makan Taman Sari yang seperti aku bilang tadi ada Gunung Harta double decker menggunakan OC 500 RF 2542 atau biasa disebut OSOR 2542 double decker GHTS. Aku pernah naik ini itu dari Malang ke Jakarta. Kalau nggak salah aku pernah mampir Taman Sari juga deh, dari Malang ke Jakarta. Ini yang angkatan sore seharusnya, angkatan sore dari Malang. Begitu teman-teman. Di sebelahnya juga ada double decker juga. Itu yang di sebelah menggunakan sasis Volvo. Untuk yang Volvo di sebelah sana, kelihatan nggak? Wih, cakep ya, cakep asli. Untuk videonya seharusnya sih sudah tayang ya ketika aku buat video ini, pas aku naik Gunung Harta dari Malang ke Jakarta. Nanti videonya coba aku cantumkan di kolom deskripsi biar kalian nggak kebingungan untuk nyari videonya. Kayaknya sih aku pas itu persis naik bus ini ya, yang konfigurasi seatnya 111. Tuh, satu. Jadi ada satu di sebelah kiri, satu sebelah kanan, dan satu di tengah. Keren ya, asli. Ini cakep banget Gunung Harta yang double decker. Yuk sekarang karena waktu kita nggak lama, kita langsung aja makan. Untuk makannya di rumah makan ini. Gas, yuk kita langsung aja Baik teman-teman, sekarang saya udah di dalam rumah makan Taman Sari. Dan saya juga udah ngambil makanan yang akan saya makan, yaitu ada nasi, kerupuk, terus ada kuah rawon sama kuah bakso tak campur, dan ayam ayam fried chicken ya. Karena hari ini aku tadi udah makan ikan, jadi sekarang makan ayam. Tentunya ditemani dengan segelas teh hangat untuk menemani di malam yang hujan ini. Hujan dingin, busnya dingin, wah paling mantap ambil teh panas. Ini dia menu kita hari ini. Oh ya, tadi untuk pilihan menunya nggak cuman ayam kremes, fried chicken aja, tapi juga ada ayam kecap, sate, pepes, dan bakso. Ada nasi goreng juga, jadi pilihannya banyak ada di sebelah sana. Itu udah di porsi-porsiin ya teman-teman. Jadi kalian tinggal ambil salah satu menu di sebelah sana, terus ambil kuahnya itu bebasan. Wih, mantap sih. Karena udah lapar dan udah ada lalat juga, sekarang yuk kita langsung aja menikmati servis makan di rumah makan Taman Selera ini. Semoga rasanya tetap ya kayak dulu, enak. Gaskan. Karena hujan teman-teman, jadi kan kalau SDD atau double decker itu pintunya ada di belakang ya. Jadi dia minggir dulu ke sana untuk naikin penumpang biar penumpangnya nggak kehujanan. Jadi sedetail ini juga diperhatikan sama GHTS. Keren ya? Tuh. Jadi penumpangnya tidak kehujanan. Karena kan kalau misalnya kayak gini kan itu bakalan kehujanan ya, karena pintunya itu ada di sebelah sana. Tapi karena dimiringin, jadinya penumpang bisa naik dengan nyaman. Ini keren sih. Si detail ini diperhatikan juga oleh GHTS. Mantep banget.
Ini double decker Volvo B11R 450 iShift dari Madura menuju ke Jakarta, teman-teman. Double decker, salah satu double decker yang masuk Madura nih. Penasaran juga mau nyobain GHTS yang double decker ini. Karena jujur aku belum pernah bes-besan ke Madura ya. Kemarin pengen nyobain Almuna, pengen nyobain Cipto GM, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Ya kapan-kapan semoga segera bisa menuju Madura. Wih, ini penumpang naik semua. Nanti kalau udah naik semua langsung diberangkatkan dari rumah makan Taman Lestari kalau nggak salah. Aku tuh suka ketuker Taman Lestari, Taman Selera dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bus kita belum diberangkatkan, masih menunggu untuk diberangkatkan dari rumah makan Taman Lestari. Mantap. Double decker Malang Jakarta, teman-teman. Diberangkatkan angkatan sore juga dari Malang kalau nggak salah. Aku udah pernah juga naik bus yang ini dengan konfigurasi seat 111. Nyaman banget asli. Dan untuk di sini ada bus Jakarta Madura. Kalau tadi itu versi double deckernya, ini versi trontonnya. Beneran deh, ini Jakarta Madura ternyata banyak banget ya bus-bus premium yang masuk juga di Jakarta Madura. Ini ada Volvo B11R dan baru masuk ini UHD Jetbus 3 Plus UHD. Aku udah pernah naik UHD-nya GHTS juga, teman-teman. Itu dari Bandung ke Malang. Tapi yang ini Bondowoso Malang kalau nggak salah. Oh ya, ini dari Bondowoso. Bondowoso Malang, Bondowoso Jakarta, teman-teman. Karena bentar lagi bus kita akan diberangkatkan, dibanding menghabiskan waktu, yuk kita langsung aja naik lagi ke bus kita ya, teman-teman. Ini asli rame banget ya GHTS. Setelah kurang lebih selama 30 menit kita berhenti di rumah makan, akhirnya bus kembali diberangkatkan nih dari rumah makan menuju ke Jakarta. Setelah ini kita akan full tol Trans Jawa, teman-teman, dari sini. Jadi nggak akan berhenti-berhenti lagi. Dan tentunya semoga aja ya sampai di Jakarta itu cepet. Memang syahdu banget ya naik bus ini malam-malam. Ya bisa dibilang jam-jam segini itu jam-jam terbaik lah untuk tidur di bus. Apalagi kan kalau misalnya di bus itu ngayun ya, teman-teman. Suspensinya itu ngayun, jadi kita itu semakin lama semakin nyaman untuk merem. Dan hal ini juga dibuktikan kalau misalnya aku di bus ini kebanyakan tidurnya. Nah, mungkin juga kalau misalnya teman-teman mau naik bus GHTS, saran saya kalian bisa naik langsung aja dari kantor perwakilannya. Kenapa? Kalau misalnya di perwakilan Ponorogo itu fasilitasnya cukup lengkap. Nah, bagi teman-teman yang penasaran fasilitasnya, kalian jangan lupa ya untuk nonton part pertamanya. Di situ saya juga udah lengkap untuk nge-review tentang kantor perwakilan GHTS yang ada di Ponorogo. Jadi jangan sampai ketinggalan.
adem ora. Mungkin karena kita sebentar lagi akan sampai, mungkin aku mau untuk sharing sedikit ya tentang bus GHTS ini. Untuk bus GHTS dari Ponorogo ke Jakarta menurutku cukup nyaman. Mulai dari seatnya ini menurutku udah standar bus eksekutif dengan leg rest dengan warna dominan hijau dan hitam. Ini khas banget dari PO GHTS. Nah, untuk seatnya nyaman, untuk reclining seatnya juga bisa berguna dengan baik, dan tentunya hal ini menjadi standar yang udah aman lah ya untuk di kelas eksekutif. Nah, untuk fasilitas snack menurutku juga ya lumayan oke lah ya untuk snacknya, dan untuk servis makannya juga enak. Nah, gimana nih kalau misalnya teman-teman mau ngerokok? Di bus ini juga udah mengakomodir para uduters. Jadi kalau misalnya kalian perokok mau naik bus GHTS, kalian nggak perlu risau. Untuk smoking roomnya udah ada di belakang bus, dan kemarin juga aku udah sempet buat videonya juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat kondisi smoking roomnya seperti apa, saranku kalian bisa langsung menuju ke video part pertama. Di sana aku udah secara detail merasakan smoking roomnya seperti apa. Menurutku sih cukup nyaman dan juga sangat mengakomodir kalian yang memang perokok. Apalagi terlebih sekarang itu bus banyak yang udah disekat depannya. Nah, bus ini itu tanpa sekat, tapi untuk kalian perokok udah diberikan ruangan tersendiri. Begitu. Untuk toiletnya bisa berguna dengan baik dan jarak antar seatnya juga cukup longgar. Jadi mulai dari seat, terus juga fasilitas makan, ruang untuk perokok, dan juga toilet, menurutku bus ini udah memenuhi dan cukup nyaman. Ya, kalau misalnya kalian bandingin sama bus-bus baru zaman sekarang kayak punyanya SSM atau punya PO Narendra dan lain-lain, ya mungkin bus ini perlu ada upgrade ya atau pembaruan. Tapi kalau misalnya kalian memang udah seneng banget sama GHTS, menurutku bus ini masih nyaman-nyaman aja. Ya mungkin PR kalau misalnya harus bersaing dengan PO lain yang sudah kusebutkan tadi. Begitu teman-teman.
Kulabang. Teman, perjalanan kita bersama dengan bus Gunung Harta ini udah sampai di Terminal Pulau Gebang. Sekarang itu jam 4:05, berarti pas 12 jam perjalanan kita dari Ponorogo ke Jakarta. Ini termasuk cepet sih, tapi emang bus ini ngebut parah. Suas banget lah pokoknya, mantap. Dan ini aku rencananya sih mau lanjut ke busway ya, tapi mau ke toilet dulu. Mau lanjut ke busway, baru nanti mau ke Terminal Kampung Rambutan. Sebenarnya sih bus ini juga ke Terminal Kampung Rambutan teman-teman, tapi aku pengen aja naik busway. Aneh ya? Ya begitulah. Oke, terima kasih banyak banget untuk kru yang bertugas, dan terima kasih untuk Gunung Harta. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mantep ya, keren hijau ya. Bye bye. Bus akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Bogor, tepatnya di Terminal Bubulak kalau nggak salah. Di sebelah sini ada Juragan 99 private class. Wih, ini aku belum pernah kesampean juga sih naik Juragan 99 yang ini. Jangankan yang ini, yang Juragan 99 yang biasa pun aku juga belum pernah nyobain teman-teman. Yuk.